Gadis Tanpa Rumah, episode 9, Memilih Diri Sendiri. Pagi datang tanpa suara yang tergesa. Tidak ada ketukan pintu, tidak ada panggilan bangun dari pelayan, tidak ada aroma teh hangat yang biasanya menyelinap dari dapur besar keluarga Miles. Tidak ada langkah-langkah cepat di lorong, tidak ada suara jam dinding yang terlalu keras yang mengingatkan bahwa aku harus segera bersiap menjalani hari sebagai seseorang yang diharapkan. Aku terbangun dalam kesunyian yang asing. Kipas angin di sudut kamar penginapan berputar pelan, mengeluarkan bunyi berdecit yang nyaris tak terdengar. Udara pagi terasa lembab dan dingin. Spray kasar menyentuh kulit lenganku. Untuk sesaat, aku hanya berbaring diam, menatap langit-langit yang penuh noda air dan retakan kecil yang tak pernah benar-benar diperbaiki. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa kesunyian ini tidaklah terlalu menakutkan. Aku menarik napas panjang, membiarkannya memenuhi rongga dada, lalu menghembuskannya perlahan. Kamar penginapan kecil ini belum bisa disebut rumah. Tidak ada foto di dinding, tidak ada aroma khas yang menandai keberadaanku. Namun setidaknya ia adalah ruang di mana aku bisa bernapas tanpa berpura-pura, tanpa perlu menjelaskan apapun pada siapapun. Dindingnya yang kusam, warnanya pudar oleh waktu, jendelanya sempit dan berdebu, dan kasurnya yang selalu berdecit setiap kali aku bergerak, seolah mengeluh karena terlalu sering digunakan orang-orang yang datang dan pergi. Namun justru karena itulah, tempat ini terasa jujur. Tidak ada aturan siapapun, tidak ada jadwal, tidak ada tatapan diam-diam menilai apakah aku cukup pantas untuk ada di sana. Dan rasanya sedikit melegakan saat mengetahui bahwa tidak ada siapapun yang menunggu kehadiranku di pagi hari. Tidak ada rot kecewa jika aku bangun terlambat. Tidak ada yang bertanya kemana aku pergi atau mengapa aku memilih diam. Aku duduk di tepi kasur, membiarkan kakiku menyentuh lantai dingin. Hatiku masih terasa kosong, tetapi bukan kosong yang menyesakkan, melainkan seperti ruangan baru yang belum diisi apapun. Ruang yang selama ini tak pernah kumiliki. Aku menatap kedua tanganku. Tangan yang selama ini terlalu sering menggenggam masa lalu. Tangan yang terlalu lama berusaha mempertahankan sesuatu yang seharusnya dilepaskan. Hari ini, aku ingin mulai menggenggam diriku sendiri. Aku bangkit dan membuka jendela kecil. Udara pagi menyusup masuk, membawa suara kota yang mulai hidup. Klakson dari kejauhan, langkah kaki di trotoar, suara pedagang yang mulai menata lapak. Dunia bergerak seperti biasa, seolah tidak peduli bahwa hidupku telah berubah arah. Aku mandi dengan air dingin. Bukan karena aku menyukainya, tapi karena aku ingin merasakan sesuatu yang nyata. Dinginnya menusuk kulit, membuatku tersentak, mengingatkanku bahwa aku masih hidup, masih ada di sini dan masih bisa merasakan. Di cermin kecil yang retak di sudut kamar, aku menatap pantulan wajahku sendiri. Wajah yang terlihat asing seolah aku baru bertemu dengannya hari ini. Mataku masih lelah, lingkar hitam samar menghiasi bagian bawahnya. Pipiku pucat, namun ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang tidak ada kemarin. Keberanian, keteguhan yang belum sepenuhnya matang, tapi sudah mulai tumbuh. Selama ini aku hidup sebagai anak titipan, sebagai perempuan yang diselamatkan, dan sebagai seseorang yang keberadaannya selalu diikat oleh rasa hutang budi dan harapan orang lain. Aku jarang bertanya apa yang benar-benar kuinginkan, dan ketika aku akhirnya bertanya, jawabannya terasa terlalu besar dan justru terasa menakutkan. Hari ini, aku tidak ingin hanya bertahan. Aku ingin mulai hidup, bukan bersembunyi di balik kebaikan orang lain. Aku mengenakan pakaian sederhana yang kumiliki, celana panjang dan atasan polos yang sudah mulai pudar warnanya. Rambutku kuikat rapi, dan aku masukkan buku catatan kecil ke dalam tas, buku yang selama ini hanya terisi potongan pikiran yang tak pernah selesai. Lalu aku keluar dari penginapan. Udara pagi menyentuh wajahku. Kota menyambutku tanpa seremoni. Aku melangkah ke dunia yang tidak lagi aku kenal, namun terasa sebagai milikku sendiri. Dunia berjalan seperti biasa, pedagang membuka lapak, motor melintas, burung bertengger di kabel listrik, dan aku tidak merasa tertinggal. Aku berjalan tanpa tujuan beberapa blok, namun kakiku melangkah seolah tahu kemana harus pergi, meski pikiranku belum sepenuhnya siap, hingga aku menemukan kafe kecil di sudut jalan, tidak mencolok. Catnya sedikit mengelupas,
dengan jendela besar yang membiarkan cahaya masuk. Aku masuk, memesan teh hangat dan roti panggang, lalu duduk di dekat jendela. Di sanalah aku membuka buku catatanku. Aku menarik nafas panjang, lalu menulis pada halaman kosong yang masih tersisa dengan tangan sedikit gemetar. Namun tulisan itu terbaca dengan jelas. Aku memilih diriku sendiri. Tulisan itu sederhana, hanya terdiri dari beberapa kata. Namun bagiku, itu adalah keputusan besar dalam hidupku. Aku menatap tulisan itu lama, seolah takut tulisan itu akan menghilang jika aku berkedip. Kuhabiskan pagi itu dengan menulis, bukan tentang hal besar yang muluk. Hanya catatan kecil tentang hal-hal yang selama ini aku pendam dan tidak pernah benar-benar aku akui. Tentang rasa takut yang selalu kupikul sendirian. Tentang kemarahan yang tak kuakui karena selalu kubungkus dengan kata syukur. Tentang kehilangan yang harus kuterima tanpa sempat berduka. Dan tentang bagaimana selama ini aku hidup sebagai bagian dari kehidupan orang lain. Tanpa pernah merasa sepenuhnya menjadi diriku sendiri. Tidak pernah benar-benar tentang diriku. Tulisan itu tidak rapi. Banyak coretan. Banyak jeda panjang saat aku berhenti, lalu menatap jendela dan menghapus air mata yang diam-diam jatuh. Tapi setiap kata yang kutulis terasa seperti beban yang pelan-pelan terangkat dari dadaku. Menjelang siang, aku melangkah keluar dari kafe dan berjalan menuju taman kota. Aku duduk di bangku di bawah pohon besar, memejamkan mata, membiarkan matahari menyentuh wajahku. Angin menggerakkan daun-daun, dan untuk sesaat aku merasa seperti anak kecil lagi. Duduk di bawah pohon flamboyan di halaman rumah lama, membaca buku sambil menunggu Sebastian pulang sekolah. Nama itu muncul tanpa diminta. Aku mengeluarkan ponsel dan menatap layar lama. Tidak ada pesan baru dari Sebastian. Tidak ada panggilan tak terjawab. Dan anehnya, aku tidak merasa kehilangan karena itu. Tidak ada lubang besar di dadaku, hanya ada keheningan yang tenang. Aku menghela nafas panjang. Teringat mimpiku dulu. Menjadi dokter, berdiri di kakiku sendiri. Hidup tanpa bergantung pada siapapun untuk merasa berarti. Mimpi yang sedang kutinggalkan sesaat dan menanti untuk aku wujudkan. Hidup memang pernah mengecewakanku. Namun sampai detik ini aku telah mampu melewatinya. Tidak apa-apa aku jatuh berkali, tapi nyatanya aku mampu berdiri lagi dan aku telah mampu sampai sejauh ini. Dan aku yakin kali ini pun aku akan sama. Sore itu, aku berjalan menyusuri trotoar kota tanpa merasa dikejar oleh waktu. Aku membeli buku tulis baru, beberapa pulpen, dan satu buku referensi kedokteran dari toko buku kecil di dekat taman. Tanganku memegang benda-benda itu seperti memegang masa depan yang rapuh namun nyata. Menjelang senja aku kembali ke penginapan yang ternyata aku tinggali lebih lama dari rencana awalku. Aku duduk dekat jendela kecil kamarku, membuka buku baruku, dan menuliskan rencana sederhana. Menyelesaikan sisa semester, mencari beasiswa tambahan, pindah ke kos kecil dekat kampus, membangun hidup tanpa bergantung pada siapapun. Tulisan itu tampak kecil di halaman kosong, terlihat sederhana bahkan mungkin terasa sangat naif, tetapi bagiku. Namun itu adalah fondasi dunia baru. Malam datang tanpa hujan. Aku berbaring di ranjang kusam, suara kendaraan jauh terdengar seperti aliran waktu yang sulit dikendalikan. Kubaca ulang apa yang telah aku tuliskan hari ini dan itu membuatku tidak merasa takut akan esok hari. Aku tidak tahu bagaimana caranya nanti. Aku tidak tahu seberapa berat jalannya. Aku menutup buku catatanku dan meletakkannya di samping bantal. Lalu beralih pada layar ponselku lagi. Tidak ada pesan dari Sebastian. Tidak ada panggilan. Dan entah mengapa, itu terasa tepat. Bukan karena aku tidak peduli, tapi karena aku akhirnya berhenti menunggu. Aku memejamkan mata. Akhirnya aku tertidur bukan karena kelelahan, tetapi karena ketenangan. Dan sebelum benar-benar terlelap, satu kalimat melintas di pikiranku, lembut namun tegas. Aku memilih diriku sendiri. Bagaimana perjalanan hidup Mower setelah pergi dari rumah keluarga Miles? Saksikan kelanjutannya dan jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan ceritanya.